Assalamualaikum Pak Azwar. Waalaikumsalam. Pak Budi. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Izin duduk ya Pak. Oke, silakan Pak Budi. Gini Pak, kalau saya lihat di jadwal supervisi, kebetulan saya besok disupervisi sama Bapak nih Pak. Di jam keberapa Pak? Besok di jam keempat Pak. Keempat, berarti setelah istirahat ya Iya Pak? betul. Oke. Di kelas berapa Pak? Saya di kelas 12 MIPA 2 Pak. Oke. Bapak sudah mempersiapkan? Oh ya sudah Pak, ini RPP-nya. Cek dulu ya Pak ya. Enggak Pak, saya sambil buka dari sini ya Pak. Oke. Iya, silakan Pak. Bapak sudah menggunakan diferensiasi Pak ya? Iya betul Pak, saya menggunakan tiga diferensiasi. Yang pertama dari diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk Pak. Terus ini KSE-nya juga Ya, Bapak udah betul. masukkan ya? Untuk KSE-nya saya integrasikan dari mulai pembukaan, kegiatan inti, sampai dengan penutupan. Saya include-kan untuk pembelajaran sosial emosionalnya Pak. Terus media yang Bapak gunakan apa Pak? Kalau media yang saya gunakan di antaranya apa media apa ini teh? Kayak selain mungkin Bapak ada menyampaikan kayak gambar. Oh gitu. iya baik. Atau video gitu kan? Oke siap ya. Jadi untuk media yang saya siapkan karena tadi saya sudah dapatkan diferensiasi untuk peserta didik yang berbeda-beda, saya sudah siapkan 3 diferensiasi untuk kontennya Pak. Yang pertama saya siapkan video untuk peserta didik yang cenderung di audiovisual. Kemudian saya juga siapkan semacam bacaan artikel anak-anak yang memang mereka hobi di literasi. Kemudian saya juga menyiapkan semacam grafik Pak. Jadi untuk anak-anak yang hobi menganalisis data dan statistik gitu Pak. Wah, berarti lengkap ya Pak ya. Bagus Pak, RPP-nya juga bagus, jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa Pak ya. Terus area pengembangan nanti di mana Pak? Untuk area pengembangan Pak, apa nih Pak jawabannya Pak? Misal di kognitif atau kognitif, iya. apa atau anak Baik. bikin Atau apa dua-duanya gitu. gitu. Jadi insya Allah untuk pengembangan pada pembelajaran ini saya berfokus kepada kognitif Pak. Oh, di kognitifnya Pak ya. Karena memang ini materinya ada tentang hitungan. Jadi ini berfokus kepada kognitif, walaupun di yang lainnya juga seperti di karena kognitif. Oh iya. Psikomotor ya. Iya. Kemudian juga selain di kognitif juga psikomotorik juga, karena di situ ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya psikomotor Pak. Betul. Dan juga tentu saja ada penilaian sikapnya gitu Pak. Oh iya, di sini praktik ya Pak. Iya, Jadi betul. menghitung gitu Pak ya. Karena ini waris Iya, ya. kita akan mempraktekkan bagaimana Oke cara Pak menghitung Budi, waris. ini strateginya Pak Budi, strategi yang disiapkan Pak Budi ini agar anak lebih paham lah dengan materi yang Pak Budi sampaikan. Baik. Karena ini materinya agama ya Pak, jadi tetap di sana saya menyisipkan apa tadi? Kayak contoh apa gitu, apa misalnya Metode ya? Iya, metode. Kayak strategi ya. Iya. Jadi strategi yang akan saya gunakan itu pada saat pembelajaran ini Pak, saya akan menggunakan strategi marketplace activity Pak. Jadi di mana anak-anak ini nanti pada saat pembelajaran di prosesnya itu kan anak-anak berbeda-beda tuh kemampuannya. Betul. Ada yang hobi di Canva, ada yang mereka hobinya membuat gagasan atau ide. Nah nanti dalam satu kelompok itu terdiri dari keberagaman minat dan bakat. Nah setelah itu mereka akan berkolaborasi membuat semacam peta konsep yang kemudian nanti mereka akan saling bertukar informasi dengan kelompok lainnya Pak, berkaitan dengan pembelajaran waris ini. Gitu. Ya baiklah, kalau begitu Pak Budi, saya lihat RPP-nya berdiferensiasinya bagus, sudah ada KSE-nya di situ. Mudah-mudahan Pak Budi ya. Nanti saya langsung aja ke kelas nanti. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Mohon bimbingannya. Oke, siap, sampai ketemu besok Ya, Pak sampai Budi ya. ketemu Tetap besok. semangat Pak Budi. Ya Pak Jor, terima kasih. Mangga Pak, Ya. saya pulang dulu. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini ada sesi latihan coaching antara saya Azwar sebagai coaching
dan Bapak Budi Setiawan sebagai Koci, dan Bapak Salahuddin Al-Ayubi sebagai PP. Langsung aja ya. Siap. Baik, Pak Budi, kemarin kan sudah ini Pak Budi, sudah saya amatin di waktu ngajar di kelas. Kayaknya Pak Budi bisa cerita pengalaman mengajar kemarin, Pak? Iya, baik Pak Zuar, terima kasih sebelumnya sudah mendampingi saya pada kegiatan coaching kali ini. Alhamdulillah pada kegiatan pembelajaran kemarin saya merasa bahwa setelah saya menerapkan apa-apa yang sudah di coaching oleh Pak Zuar pada observasi itu saya memiliki pengalaman-pengalaman yang menarik. Salah satunya adalah bagaimana saya mampu dan juga tahu bagaimana memetakan minat belajar peserta didik. Yang kedua, saya juga jadi memahami bahwa setiap CP itu juga bisa diberikan muatan-muatan untuk memberikan pembelajaran pada KSE gitu, Pak. Iya, baik. Nah, apakah sudah berjalan dengan baik Pak Budi yang dilakukan Pak Budi kemarin itu? Alhamdulillah Pak, secara keseluruhan dari mulai awal pembelajaran sampai dengan akhir di CP ini berjalan dengan lancar. Dari mulai telah dilakukannya asesmen diagnostik non-kognitifnya untuk mengetahui profil belajar siswanya. Kemudian juga saya menyiapkan konten yang berdiferensiasi berdasarkan profil belajar murid. Kemudian juga pada prosesnya juga saya memberikan diferensiasi pada prosesnya gitu, Pak. Baik. Tujuan yang Pak Budi lakukan kemarin itu apa, Pak? Ya. Yang pertama, tujuan dari asesmen diagnosis non-kognitif itu yang pertama adalah bagaimana saya bisa memetakan profil belajar murid, Pak, sehingga saya bisa menentukan model pembelajaran apa yang cocok berdasarkan profil belajar murid. Yang kedua adalah tujuannya bagaimana ketika profil belajar murid ini sudah saya temui, maka saya pun harus menyiapkan model pembelajaran apa yang cocok untuk anak-anak yang memiliki diferensiasi dalam profil belajar ini. Nah, kira-kira tujuannya itu, Pak. Yang pertama untuk mengetahui profil belajar muridnya, yang kedua adalah bagaimana peserta didik ini dengan mudah dengan menggunakan metode apa gitu, Pak. Baik. Apa ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki, Pak Budi? Ya, ada, Pak. Jadi pada saat saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, salah satu yang menjadi kendala saya adalah saya masih kesulitan menentukan instrumen penilaian pada asesmen formatifnya, Pak. Karena di situ saya menemukan 3 profil belajar murid yang berbeda-beda secara umum, sehingga saya pun seharusnya menyiapkan 3 instrumen yang berbeda sesuai dengan profil belajar murid. Nah, sepertinya kendalanya di situ, Pak. Jadi saya belum menyiapkan secara terperinci untuk perbedaan profil belajar murid itu, Pak. Iya, tadi Pak Budi sesuai yang profil ya, ada yang suka video, audio, seperti itu ya. Nah, kira-kira Pak Budi akan melakukan apa, Pak? Iya, mungkin apa ya, Pak ya? Mungkin kalau tidak salah kemarin Bu Mimi, saya dengar beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses, dan beliau sepertinya sudah punya instrumen penilaiannya, Pak. Iya. Nah, mungkin itu, Pak, mungkin yang akan saya tindak lanjuti gitu, Pak. Selain Bu Mimi, akan Pak Budi ajak kolaborasi mungkin ya, atau diskusi, siapa lagi, Pak? Kalau tidak salah, selain Bu Mimi juga, sepertinya Bu Nida juga bisa, Pak. Bu Nida. Karena Bu Nida juga yang saya tahu dari teman-teman, dan juga saya kalau tidak salah menyaksikan sebentar waktu itu, beliau juga sudah punya format penilaian formatif untuk profil belajar murid yang berbeda-beda gitu, Pak. Nah, mungkin nanti saya juga akan ke Bu Nida juga gitu, Pak. Baik. Terus yang dilakukan Pak Budi dalam kondisi seperti itu, pada saat melakukan tindakan itu apa, Pak, yang ini? Ya, pertama saya akan
bercoba ngobrol langsung dengan Bu Nida dan juga Bu Mimi untuk bisa memberikan gambaran kepada saya bagaimana seharusnya penilaian instrumen penilaian asesmen formatif itu, Pak. Kemudian mungkin juga yang kedua saya akan meminta contoh dari beliau bagaimana format instrumennya. Dan yang ketiga, saya juga ingin mengetahui dari ibu-ibu ini bagaimana proses pengambilan penilaian formatifnya gitu, Pak. Baik, Pak. Terus dalam proses yang tadi ya, Pak, itu ada yang lebih ditingkatkan lagi, Pak? Apa diperbaiki lagi? Iya, yang perlu saya tingkatkan pada penilaian asesmen formatif ini itu, Pak, yang pertama adalah bagaimana saya bisa mengetahui minimal instrumennya seperti apa. Yang kedua, kemudian indikator-indikatornya seperti apa. Kalau misalkan indikator dari yang berdiferensiasi dari profil belajar muridnya yang A seperti apa, yang B seperti apa, yang C seperti apa. Mungkin itu, Pak, yang akan saya pelajari nanti. Nah, Pak Budi, ini mungkin ada ini ya rencana tindak lanjut dari proses yang Pak Budi lakukan kemarin. Itu rencana seperti apa, Pak? Ya, pertama rencana tindak lanjutnya coba selain juga saya akan mempelajari dari Bu Mimi dan Bu Nida ini, saya juga coba akan memanfaatkan beberapa aset yang ada di sekolah, Pak. Saya coba akan saya izin ke Pak Jur untuk meminjam komputernya. Saya akan searching, siapa tahu nanti ada ada format-format berkaitan dengan penilaian instrumen dari asesmen formatif ini. Yang kedua juga saya akan kembali membuka catatan-catatan saya berkaitan bagaimana proses asesmen formatif itu dilakukan, gitu, Pak. Itu, Pak Budi. Nah, kira-kira kapan, Pak Budi, kita bisa diskusi kembali, Pak Budi? Insya Allah secepatnya, Pak. Kalau misalkan ada waktu, besok hari Kamis, coba akan saya bertemu dengan Bu Mimi dan Bu Nida. Mudah-mudahan hari Jumat sudah ada eksekusinya, gitu, Pak. Iya. Ini akan diterapkan, penerapannya mungkin di awal semester, Pak, ya? Di awal semester, insya Allah. Karena sebentar lagi kita udah ada ujian semester. Betul, Pak. Nah, dari pertemuan ini kesimpulan yang ingin Pak Budi buat atau sampaikan? Ya, dari pertemuan ini, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Pak Jor sampaikan kepada saya, alhamdulillah saya jadi memahami bagaimana saya bisa mencari peluang untuk bagaimana saya bisa menerapkan penilaian ataupun asesmen formatif ini dengan baik dan benar, Pak, berdasarkan profil belajar murid yang berbeda-beda tadi. Sehingga dengan obrolan-obrolan tadi kita ini, saya bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang harus segera saya lakukan. Yang pertama, saya harus segera mencari teman-teman yang sudah menerapkan penilaian asesmen formatif ini. Yang kedua, saya juga akan mencoba untuk searching, dan yang ketiga saya akan coba membuka buku-buku catatan saya yang sudah dipelajari. Dan insya Allah itu yang menjadi membuka wawasan saya. Ternyata saya bisa dan percaya diri untuk bisa memperbaiki proses yang sudah saya lakukan, gitu, Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Budi. Demikianlah coaching pasca observasi. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.